Polisi telah menetapkan Andi Wahyudi sebagai tersangka pembunuh asisten Presiden Direktur PT XL Axiata, Hairiantira atau Rian. Andi Wahyudi yang tak lain merupakan kekasih korban dijerat dengan pasal 338, 340 dan 365 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki motif pembunuhan Rian. Penyidik juga berencana menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan karena keterangan tersangka yang kerap berubah-ubah. Korelasi antara beberapa tanda-tanda di mayat korban dengan keterangan tersangka. Artinya kesimpulannya penyidik sudah menyimpulkan bahwa saudara AW adalah pelaku pembunuhan. Kita akan memeriksa dengan lie detector untuk menguatkan alat bukti yang sudah kita miliki. Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Arif Rahman beserta timnya akan kembali memeriksa tersangka sebagai bentuk tindak lanjut untuk menyesuaikan alat bukti yang ada. Memang dari beberapa keterangan yang kami dapatkan pada saat tersangka kami periksa di Polres Garut, memang ada beberapa keterangan yang perlu kami cross-check, sehingga inilah bentuk tindak lanjutnya supaya nanti keterangannya itu bisa ada persesuaian dengan alat bukti yang ada. Jadi memang betul ada beberapa keterangan yang berubah-berubah. Oleh sebab itu teknik kami adalah mungkin besok kami akan periksa ulang tambahan, kemudian juga akan kita konfrontir dengan beberapa saksi yang lain. Hingga kini polisi sudah memeriksa 10 orang saksi untuk kemudian dicocokkan dengan keterangan tersangka. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil bos PT XL Axiata, tempat Rian bekerja, untuk diminta keterangan dalam kasus pembunuhan ini. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Panji Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi terus merampungkan berkas kedua tersangka pembunuh Angelin agar siap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Saat ini berkas penyidikan masih dalam tahap pengumpulan resume untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Oleh polisi, kedua tersangka telah dilakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan. Hingga kini polisi belum membidik tersangka lain. Polisi masih akan menuntaskan berkas untuk dua tersangka dalam kasus kematian Angelin, yakni Margaret Megawai dan Agustinus Tai. Kisah asmara menjadi motif Yobi Fauzi Suparanto, mahasiswa Trisakti yang nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 28 apartemen Royal Mediterania, Jakarta. Yobi diduga malu karena cintanya ditolak oleh saudara sepupunya. Motif bunuh diri dengan melompat dari lantai 28 apartemen Mediterania, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Kanit Reskrim Polres Tanjung Barat, AKP Antonius mengungkapkan tewasnya Yobi Fauzi Suparanto, mahasiswa Trisakti, terjadi akibat masalah asmara. Yobi nekat mengakhiri hidupnya diduga lantaran malu cintanya ditolak oleh saudara sepupunya F dan dijauhi teman-teman kuliahnya. Kesimpulan karena malu ya. Pertama karena malu, terus korban kan sempat bercerita curhat ke sepupunya bahwa dia sudah putus dengan pacarnya, dia di kampus dijauhin sama temennya. Ya, ditambah lagi peristiwa malam itu dengan sepupunya itu, jadi korban merasa malu. Selain memeriksa F, petugas juga telah memeriksa beberapa saksi lainnya, termasuk rekaman CCTV apartemen. Jumat lalu, Yobi Fauzi Suparanto ditemukan tewas setelah lompat dari lantai 28 apartemen Royal Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pria berusia sekitar 20 tahun itu mengalami luka mengenaskan di sekujur tubuhnya. Kejadian berlangsung dengan cepat sehingga tak satupun orang bisa menolong. Dari Jakarta, Ong Suherman, TV One mengabarkan. Petugas Satuan Resor Narkoba Polresta Barelang Batam menangkap 12 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Dan kabar tersebut kami rangkum dengan sejumlah informasi lain di Kilas Kriminal berikut ini.
12 pelaku yang ditangkap Satres Narkoba Polresta Balerang, Batam ini diantaranya terdiri dari pemakai, pengedar, hingga bandar narkoba jenis sabu dan ganja. Ke-12 pelaku ditangkap di berbagai tempat hiburan yang berbeda di kota Batam. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa puluhan paket sabu dan ganja yang didatangkan dari Aceh dan Malaysia dengan modus menggunakan jasa pengiriman TKI. Polisi juga menangkap satu orang TKI yang terbukti membawa sabu sebanyak 200 gram yang dimasukkan ke dalam dubur. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. Tim Reskrim Polsek Telanai Pura, Kota Jambi menangkap bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri berinisial TL dan IN. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa belasan paket sabu siap edar. Diduga pelaku mendapatkan pasokan narkoba dari Aceh. Kini, pelaku ditahan di Polsek Telanai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua remaja pelaku pencurian kendaraan dan pembegalan, Danang dan Hidayat, ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung saat akan menjual komponen motor hasil curian. Diduga kedua pelaku telah 4 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor dan pembegalan. Keduanya merupakan warga Kampung Baru dan Tanjung Senang, Lampung. Sebelumnya, kedua pelaku merupakan mantan narapidana kasus penganiayaan pada tahun 2012. Kini keduanya ditahan di Mapolresta Bandar Lampung dan dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Sebuah perahu syarat muatan kayu dari Kalimantan menuju Lamongan, Jawa Timur kandas di perairan Laut Jawa, Tuban, Jawa Timur. Mesin perahu diduga macet hingga akhirnya terombang-ambing sampai akhirnya ditemukan oleh nelayan. Sebuah perahu syarat muatan kayu nampak terombang-ambing di perairan Laut Utara Pulau Jawa. Sejumlah perahu nelayan setempat pun berusaha mengevakuasi muatan kayu untuk dibawa ke tepi pantai. Berdasarkan keterangan sejumlah nelayan setempat, kapal tersebut merupakan kapal bermuatan 40 ton kayu berbagai jenis dari Kalimantan yang hendak menuju Sedayu, Lamongan, Jawa Timur. Namun dalam perjalanan, kapal tersebut mengalami mesin macet sehingga terombang-ambing di tengah laut. Saat ditemukan, seluruh awak kapal selamat dan dievakuasi warga ke pinggir pantai. Mas, terus apa itu? Dia mau ke utara tidak bisa, katut arus ke sini. Itu dari mana mau kemana, Pak? Kemungkinan dari Kalimantan mau ke Sedayu. Sedayu itu Lamongan itu. Muat apa, Pak, itu, Pak? Muat kayu. Terus setelah bocor itu ditolong nelayan sini gitu? Iya. Tadi pagi jam 6. Sementara saat sejumlah petugas dari Polsek Jenu dan Polairut Tuban datang ke lokasi, awak kapal melarikan diri. Menurut Danpol Polairut Tuban, Brigpol Joko Cahyono, pihaknya menduga kapal karam itu syarat dengan muatan kayu ilegal. Yang isinya kayu-kayu dan kayu ini masih bagus dan bisa dikatakan tidak bertuan karena apa? Di dalam kapal ini tidak ada dokumen-dokumen atau pemilik di dalam kapal. Kapal ini diduga kecelakaan, tabrak lari atau gimana gitu. Kita masih dalam penyidikan. Diduga kayu-kayu ini merupakan selundupan dari Pulau Kalimantan. Pasalnya di dalam kapal juga tidak ditemukan dokumen-dokumen maupun awak kapal. Dari Tuban, Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, meski aktivitas Gunung Raung terus menurun, namun Gunung Raung masih terus menyemburkan asap tebal. Kami hadirkan kabar selengkapnya usai jeda berikut ini. Habis bakar kalori? Masa nimbun kalori lagi? Sejak ada Fitbar, nggak perlu worry. Fitbar, kalori terjaga, nol kolesterol. Ganti cemilanmu dengan Fitbar.
Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes